ulang dulu, paham ya? Nah, jadi ini kemudian setelah diketahui yang merahnya berarti yang mana? Metode pembelajaran. Tadi jadi saya mengerti kembali. Nah, yang ini metode pembelajaran sudah dianalisis saya sama Kemdikbud. Metode ngajar guru-guru di JT masih lemah, inovasinya masih kurang, metodenya masih yang jadul-jadul. Bisa tentang mencret, metode ceramah terusnya, DDCH, duduk diam catat hafal. Tuh acan misalkan inovasi-inovasi, misalkan seperti metode pembelajaran diferensiasi, misalnya yang terbaru pembelajaran project. Nah, jadi masih dirasa kurang. Ini didapat dari mana? Dari jawaban anak dan dari survei Bapak Ibu waktu ngisi. Nah, waktu AKM ya. Nah, ini makanya ini masih merah. Nah, sehingga direkomendasikan yang 3 ini, mau pilih aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran atau instruksi yang adaptif. Berarti iya kan mau dicolokkan apa? Kalau iya berarti. Nah, kemudian setelah itu pilih Ibu bisa bente bade meraktekkan instruksi yang adaptif. Nanti pembelajaran diferensiasi. Ada yang sudah mempraktekkan pembelajaran diferensiasi? Ada, Pak? Pembelajaran diferensiasi sudah belum memetakan anak, gaya belajar anak gimana, misalkan kepribadian anak, kecerdasan di antara kecerdasan ada di sebelah mana. Ada yang pernah mempraktekkan itu, kemudian pembelajarannya menyesuaikan dengan kebutuhan anak, baik itu diferensiasi produk, konten, proses, belum? Tidak ada yang memisahkan itu bisa baca, dikematin, seperti itu deh. Di antaranya simpelnya itu, sederhananya. Nah, kemudian ini saja dulu ya, kita akan belajar pembelajaran diferensiasi misalnya ini. Nah, kemudian udah harus diingat Bu, nanti yang dipilih Ibu ini saya mencontohkan yang Bu Dina, nanti berbeda Bapak misalnya bisa jadi Bapak nanti pilih yang ini, atau kalau mau nanti RPP-nya bareng-bareng ini dulu, karena nanti konsekuensinya ketika bikin RPP harus sesuai indikator yang dipilih. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita klik ya. Ini, nah sudah yang dipilih berarti ingat ya Bu, instruksi adaptif. Nah, kemudian ininya nih, pengembangan kompetensi selama 1 semester Bapak Ibu dari Januari sampai bulan Mei, Juni awal mau mengembangkan kompetensi apa? Nah, pilih, nanti pilih ya. Nah, ini misalnya pilih rencana hasil kerja. Kalau bisa sambil ngisi yang punya Bapak Ibu. Sambil ngisi nggak? Atau mau satu dulu ini yang lihat yang ini? Coba sambil ngisi. Kalau bisa sambil ngisi. Nah, Bapak Ibu nanti memilih misalnya mengembangkan diri supaya menjadi guru itu bertambah ilmu, bertambah kompetensinya lewat apa? Nah, ini misalnya mau nggak misalnya berpartisipasi dalam kegiatan seminar, ini mudah nggak dilakukan, mendengarkan saja dari seminar misalnya, mudah ya. Mau dipilih yang ini, pilih ya, klik. Nah, ini masukkan online ataupun offline Bu ya? Boleh online maupun offline, saya sering ngadain online nih kan, apalagi kalau nanti di PMM di platform ya dapat. Nah, nanti juga kita akan sama-sama melakukan aksi nyata. Ini baru 4 poin, harus memperoleh berapa poin? Tadi di atasnya 32 poin. Ini baru 4 poin. Nah, sehingga ditambah ke sini. Nah, ini lagi sampai 32. Iya, sampai 32, tapi kita harus analisis, jangan ngaco milihnya. Misalnya milih menjadi penelaah aksi nyata lagi pernah ngamal, penelaah praktik baik, praktik ngamal misalnya. Nah, jadi harus betul-betul yang real. Misalnya yang bisa kita lakukan misalnya. Nah, ini menjadi peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini mudah. Nanti kita akan bentuk komunitas belajar. Nanti bisa mengeluarkan sertifikat. Jadi pesertanya. Bapak Ibu hanya jadi peserta, mudah kan? Ya, kita masukkan ya 4 poin misalnya. Kita masukkan 4 poin ini. Oh iya, nanti ini masa misalkan ikut webinar hanya sekali kan, bisa sampai beberapa kali bisanya ya. Kita pilih sampai 2 kali atau 3 kali?
3 kali ulah atur ada variasi kegiatannya hayo miringan seminar nanti berarti 3 kali wae. Nah, kalau 3 kali udah 12 tambah 4 udah 16. Ini berbagi praktik baik dalam satu semester itu 3 kali. Mau 2 kali atau 1 kali berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik itu misalnya Bapak nih udah berhasil pembelajaran diferensiasi, Bapak sampaikan kepada teman-teman, nih saya udah berhasil di kelas belajar dengan pembelajaran diferensiasi misalnya. Jadi berbagi praktik baik itu kayak menjelaskan situasinya seperti apa, tantangannya bagaimana, langkah-langkah solusinya apa, hasilnya bagaimana. Ya, ini mudah. Mau 1 kali, 2 kali ini, yang ini praktik baik 2 ya. Pokoknya nanti ya 2 berarti 12 tambah 8 20 ya, masih kurang ya. Nah, kemudian kita pilih lagi karena masih kurang. Nah, mana ayat tuh Pak tadinya? Ada connect kenal. Sok mang Pak. Rencana hasil kerja yang masih 20 itu kurang berapa? 12 ya? Kurang 12 misalnya. Nah, ini meningkatkan kompetensi sebagai peserta coaching. Ini juga bisa sebagai peserta coaching karena ibu ya pengawas sebagai alumni guru penggerak, nanti ibu yang melakukan coachingnya. Nah, ini bisa 1 kali misalnya coaching. Kemudian baru berapa tadi ya? 12 tambah 8 20 24 masih kurang berapa lagi? Kita lihat lagi sebagai apa. Nah, ini kalau pendalaan aksi nyata jangan dulu, Bapak Ibu belum pernah bikin aksi nyata, cerita praktik jangan dulu. Itu aksi nyata minimal 10, dapat sertifikat 10 nanti. Mudah-mudahan setelah kita lakukan sama-sama sertifikat bisa mulu dulu kalau luarnya. Nah, kemudian penelaah cerita praktik nggak usah dulu, penelaah perangkat ajar jangan dulu ya, karena ini perangkat ajar versi lengkap. Kemudian dikurasi di PMM. Nah, penyusun kumpulan konten juga jangan dulu. Nah, ini narsum praktik baik. Kalau ini mah kepala sekolah mungkin, kalau guru-guru ya sebentar, nah coba nah ini nih sebagai partisipan observasi praktik. Nah, ini bisa. Jadi nanti kalau ada yang praktik, misalnya Ibu Dina ya lagi mengajar, ditilai sama Pak siapa? Pak Rosyad. Nah, Bapak sebagai observer, Bapak sebagai pengamat itu dapat poin 8. Dapat poin 8. Tapi ada laporannya. Jadi kita jumlahkan berapa udah ya? Udah 32 ya? Udah pas 32. Nah, ini ya. Kalau mau ditambah ini misalnya inilah ya yang agak dibanyakin itu 4 sertifikat ngambilnya ya Mak, webinar ya 36. Semacam supervisi itu banyak itu? Iya, semacam supervisi. Dan sebetulnya bulan Maret ini seluruh sekolah sedang melakukan supervisi. Bapak boleh kepala sekolahnya langsung, boleh ada tim observernya, tim pengamat. Misalnya Bapak kan senior, misalnya boleh Bapak dilibatkan mengamatinya, mengobservasi, nanti laporan sama kepala sekolah. Misalnya Bu Dina itu kan nanti itu nilainya ada dilakukan efektif, dilakukan belum efektif, belum efektif. Jadi ada merah, kuning, hijau. Nah, nanti ada perbaikan lagi. Nah, jadi tetapi RPP-nya yang sesuai indikator yang dipilih tadi Ibu. Makanya kita nanti kalau ada pertemuan, kita semua akan belajar apa itu kurikulum merdeka, mulai dari merencanakannya seperti apa, praktek ngajarnya kita akan praktek sama-sama, kemudian asesmennya, nah, pembelajaran diferensiasinya, ciri khasnya seperti itu. Ini udah ya. Nah, kemudian ke tugas tambahan kalau sudah selesai ini Pak, yang Bapak sambil mengerjakan, kalau bisa yang punya sambil mengerjakan. Nah, ini untuk tugas tambahan. Nah, ini misalnya Bu Dina sebagai apa? Wali kelas ada nggak? Wali kelas, minimal wali kelas ya, tapi kalau ini opsional, terkait maksakan pamili sekolah tuh ayat tugas wali kelas henteu, wakase kurikulum henteu, piket henteu, terkait maksakan. Tapi sekolah juga harus bijak.
Masa iya misalkan guru-guru teh dapat tugas tambahan, misalnya kan wali kelas misalkan diantaranya piket atau pembina OSIS atau apapun. Nah, ini untuk kepentingan ini. Nah, nanti dipilih. Nah, ibu sebagai wali kelas aja satu. Bendahara tuh. Coba yang ada di sini, Bu. Yang ada di sini itu wakil kepala sekolah. Nah, kemudian ketua program ahli, kepala perpus yang ada di sini, Bu, yang teraku. Kepala lab, kemudian pembimbing khusus, wali kelas. Nah, kita klik ya wali kelas. Selain wali kelas kita lihat lagi, Ibu. Misalnya pembina OSIS enggak? Enggak. Kemudian eskul, ada eskul? Enggak. Kemudian PKB enggak juga ya. PKG, koordinator penilaian nih kayak seperti ini tadi, penilaian kinerja guru misalnya. Siapa nanti yang dikasih SK oleh sekolah? Piket? Enggak guru piket. Kepala ketua enggak ya, penilaian kinerja pengurus agonis. Ibu aktif di organisasi nasional enggak, di provinsi enggak ya, kabupaten enggak ya, di PGRI enggak ya. Nah, di TPP tim pengembangan pencegahan enggak. Nah, berarti cuma satu ya. Berarti cuma satu. Klik udah tadi. Kemudian ke perilaku kinerja. Nah, di perilaku kinerja itu, nah di sini misalnya dipilih berorientasi pelayanan, perilaku yang paling Anda ingin fokuskan tahun ini apa? Apakah memahami kebutuhan murid, bersifat ramah misalnya ya. Kemudian sehari-harinya contoh ramah itu kayak seperti apa? Misalnya menjawab salam, sikap ramah. Nah, ini. Kemudian akuntabel, ibu ingin meningkatkan dalam akuntabel apanya? Misalnya, jujur, ibu tanggung jawab terhadap tugas, mau kasianan, namun pas janji namanya. Nah, kemudian dalam sehari-hari contohnya, nah melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan, misalnya ya. Kemudian kompeten apa yang ingin ibu pilih, misalnya ibu membantu murid, rekan sejawat, saling belajar misalnya. Nah, contohnya dalam perilaku sehari-hari apa? Nah, ini memfasilitasi misalnya murid, misalnya harmonis. Nah, harmonis itu misalnya menghargai ya, saling menghargai. Kemudian contoh perilakunya adil, misalnya tanpa pandang bulu, misalnya contoh loyal. Ibu akan belajar tentang perilaku menjaga nama baik sekolah. Contoh perilakunya misalnya ini mana menjaga nama baik ya, menjaga nama baik sekolah. Kemudian di adaptifnya misalnya, nah ini menyesuaikan diri, misalnya ibu ingin menyesuaikan diri ya. Kemudian sehari-harinya contohnya menyesuaikan diri, adaptasi sesuai lingkungan sekolah, bekerjasamanya. Ibu bekerja sama secara terbuka misalnya. Kemudian contoh perilakunya bersinergi ya, bekerja sama dengan anak, dengan sesama rekan sejawat. Nah, udah selesai nah ibu. Nah, tinggal ke rangkuman. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, ini diajukan nanti di akunnya kepala sekolah disetujui. Nah, sekarang buka akun kepala sekolahnya. Nah, di akun kepala sekolah harus disetujui, kemudian setelah disetujui oleh kepala sekolah sama ibu disepakati. Nah, banyak sekolah yang entos diajukan ke kepala tidak disepakati, tidak dibuka lagi oleh gurunya. Nah, anggar belum kontrak berarti. Nah, seperti ini. Sampai di sini dulu. Kalau akun kepala sekolahnya, yang bagar sebagai saya akun dannya.